warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anna Sabrina, Radimis Faridin, dan Rahmiatul Akmal akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul All Public Administration atau yang biasa disingkat OPA. Paradigma OPA tidak bisa dipisahkan dari 3 pemikiran, yaitu paradigma dikotomi politik, administrasi, rasional model Herbert Simon, dan teori pilihan publik. Yang pertama itu ada paradigma dikotomi politik, administrasi yang mencoba menawarkan gagasan pemisahan politik administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Henry bahwa politik itu berbeda dengan administrasi. Secara naluri ya, politik adalah area yang dimana kebijakan diambil sehingga administrasi tidak berhak berada dalam arena tersebut. Yang kedua, manusia rasional administratif Herbert Simon juga memberikan pengaruh terhadap OPA. Menurut Simon, manusia dipengaruhi oleh rasionalitas mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Rasionalitas yang dimaksud hampir sama dengan efisiensi yang dikemukakan oleh aliran scientific management. Manusia yang bertindak secara rasional ini disebut sebagai manusia administratif. Yang ketiga ada teori pilihan publik, yaitu teori yang melekat pada OPA. Teori pilihan publik ini berasal dari filsafat manusia ekonomi dalam teori-teori ekonomi. Intinya yaitu menyatakan bahwa manusia adalah individu yang rasional yang selalu menginginkan terpenuhnya kebutuhan pribadi demi keuntungan pribadinya. Ilmu administrasi negara sendiri lahir sejak zaman Woodrow Wilson yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921 yang menulis buku artikel berjudul The Study of Administration yang dimuat di sebuah jurnal Political Science Quarterly. Kemunculan artikel itu tidak lepas dari kegelisahan Wilson muda tentang perlunya perubahan terhadap praktik tata pemerintahan yang terjadi di Amerika Serikat pada waktu itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik sistem perkoncoan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Menurut Wilson sendiri, ilmuwan politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibandingkan dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya, ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik, maka diperlukan suatu ilmu yang disebut dengan ilmu administrasi. Penjelasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis sebuah buku yang berjudul Politics and Administration pada tahun 1900. Buku tersebut sering dirujuk oleh para ilmuwan administrasi sebagai proklamasi yang secara resmi terhadap lahirnya ilmu administrasi negara yang memisahkan diri dari bentuknya ilmu politik yang disebut sebagai OPA, All Public Administration. Setelah dijelaskannya paradigma dari OPA, adapun kelebihan dan kelemahan dari All Public Administration. Yang pertama yaitu kelemahan dari OPA. Yang pertama yaitu dalam OPA pemerintahannya yang kaku dan sentralistik, sebagaimana yang dianggap oleh OPA karena masih kuat kewenangan penuh di tangan pemerintah dalam membuat kebijakan. Artinya di sini masyarakat itu tidak ikut dalam membuat kebijakan, maka dari itu suatu kebijakan itu dianggap sangat kaku dan sentralistik karena hanya adanya pemerintah yang membuat dalam kebijakan di sistem pemerintahan OPA ini sendiri. Lalu yang kedua, paradigma OPA kurang relevan dalam menempatkan persoalan-persoalan publik karena memiliki landasan filosofis dan ideologis yang kurang sesuai dengan administrasi negara, yakni menerapkan prinsip keterbukaan dan responsivitas sehingga perlu dibuatkannya paradigma baru. Yang selanjutnya yaitu OPA juga kurang efektif dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan kepada publik. Mengapa? Karena halnya tadi yaitu dalam OPA ini kebijakan hanya dibuat oleh pemerintah, maka dari itu tidak efektif dan tidak memberikan pelayanan yang baik dalam pelayanan publik di masyarakat itu sendiri. Kelemahan OPA yang selanjutnya yaitu terlalu menyederhanakan realitas struktur sosial kemasyarakat. Mengapa? Karena seperti tadi pemerintah hanya ingin sesuatu yang singkat saja sehingga struktur kemasyarakatan pun dibuat sesederhana mungkin. Maka dari itulah termasuk dalam kelemahan OPA itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu adanya karakteristik formalisme birokrasi yang sering kali dikendalikan oleh hubungan informal, yang mana birokrasi ini hanya dikendalikan oleh hubungan informal saja. Yang selanjutnya tidak tumbuhnya rasa memiliki di kalangan birokrat. Karena tidak ada kejelasan dari OPA ini sendiri sehingga tidak ada rasa memiliki dari seorang birokrat tersebut, yang mana hal itu akan menyebabkan hilangnya tanggung jawab
dalam pekerjaan itu sendiri, dalam Old Public Administration ini sendiri. Yang selanjutnya yaitu birokrasi hanya dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Oleh karena itu, birokrasi sendiri seringkali tidak sensitif dan tidak mampu merespon dengan cepat perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, inilah kelemahan-kelemahan OPA. Adapun kelebihan dari Old Public Administration yang pertama yaitu politik yang tidak mencampuri urusan kegiatan administrasi di pemerintahan negara, sehingga tidak ada hasil dari kegiatan administrasi terhadap publik yang ada bau-bau politik. Yang kedua yaitu OPA juga memampukan birokrasi memiliki daya stabilitas yang sangat tinggi karena para birokrat diputuskan berdasarkan pertimbangan objektif. Para birokrat juga dilindungi dari kesewenangan hukum dan masa depan para birokrat juga terjamin. Dan yang selanjutnya yaitu struktur birokrasi yang kompleks dan formal, serta berdasarkan dokumen resmi akan menghindarkan birokrasi dari penyalahgunaan wewenang baik oleh birokrasi karir maupun birokrasi politisi yang berkuasa untuk sementara dalam Old Public Administration ini sendiri. Setelah membahas adanya kelemahan dan kelebihan dari Old Public Administration ataupun OPA, adapun karakteristik dari OPA itu sendiri. Yang pertama yaitu fokus utama dalam penyediaan pelayanan publik melalui organisasi badan resmi pemerintah. Jadi dalam OPA, pemerintahan ini fokus utamanya menyediakan pelayanan publik melalui organisasi kepada masyarakat dalam badan resmi pemerintah itu sendiri. Yang kedua yaitu kebijakan publik dan administrasi negara yang dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan publik yang berfokus pada satu cara terbaik kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik. Dan yang selanjutnya yaitu administrasi publik memainkan peranan yang terbatas dan proses perumusan kebijakan publik dan pemerintahan. Mereka hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan publik dalam proses pemerintahan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada pejabat publik dengan dikresi yang terbatas. Nah, dan yang selanjutnya karakteristiknya itu administrator bertanggung jawab kepada pimpinan pejabat politik yang telah terpilih secara demokratis. Yang selanjutnya, program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi. Karakteristik yang terakhir yaitu adapun nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas dalam suatu proses pelayanan kepada masyarakat oleh badan pemerintah itu sendiri. Setelah kita mengetahui tentang karakteristik pada OPA, selanjutnya kita akan membahas tentang kritik terhadap OPA atau kritik terhadap Old Public Administration. Seiring dengan adanya sejumlah kritikan sebagaimana yang diungkapkan oleh Stoker pada tahun 2004, membuat paradigma administrasi publik model klasik ini mulai melemah pada akhir tahun 1970-an dan memberikan jalan terhadap konsep manajemen publik. Kritik yang diajukan terhadap administrasi publik model klasik ini seringkali dikaitkan dengan karakteristik yang dianggap inter alia, red tape, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedur dibandingkan kepada hasilnya. Sehingga muncul pandangan negatif dari masyarakat yang menganggap administrasi publik sebagai beban besar pembayar pajak. Kritik terhadap administrasi publik model klasik ini juga dilihat dalam kaitannya dengan keberadaan konsep birokrasi ideal dari Weber yang mana menurut Prasojo pada tahun 2003 terdapat setidaknya 2 titik krisis terhadap birokrasi Weberian ini, yaitu yang pertama dalam hubungan di antara masyarakat dengan negaranya, implementasi birokrasi yang seiring ditandai dengan meningkatnya intensitas perundang-undangan dan juga kompleksitas peraturan. Yang kedua, ada struktur birokrasi dalam hubungannya dengan masyarakat seringkali dikritisi sebagai penyebab menjamurnya meja-meja pelayanan, sekaligus menjadi penyebab jatuhnya birokrasi dari rakyat. Peningkatan intensitas dianggap memiliki resiko, di mana pada akhirnya akan menyebabkan intervensi negara yang akan menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat dan pada akhirnya menyebabkan biaya penyelenggaraan birokrasi menjadi sangat mahal. Kesimpulan dari pemaparan makalah yang berjudul Old Public Administration ini adalah
Administrasi publik klasik diawali dari sebuah gerakan perubahan yang digagas oleh seorang tokoh yang bernama Woodrow Wilson tentang dikotomi antara politik dan administrasi yang berpikir bahwa administrasi publik atau negara harus dipisahkan dengan dunia politik. Fokus ilmu ini adalah ilmu administrasi publik terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan politik dan kebijaksanaannya merupakan substansi ilmu politik. Lokus paradigma ini adalah mempermasalahkan di mana seharusnya administrasi publik berada pada masa yang dibedakan dengan jelas antara administrasi dan politik negara. Fase ini ditandai dengan adanya buku yang ditulis oleh Frank G. Goodnow dan Leonard D. White yang berjudul Politics and Administration, yang berpendapat bahwa ada dua fungsi pokok pemerintahan yang berbeda satu sama lainnya, yaitu politik dan administrasi. Ditambah dengan pendapat bahwa menurut Goodnow, administrasi publik seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, mungkin ini pemaparan dari hasil diskusi kami, hasil pembuatan makalah kami yang berjudul Old Public Administration. Lebih dan kurangnya, saya Radimis Faridin mewakili teman-teman saya yang bernama Ana Sabrina dan Rahmiatul Akmal mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.